Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nur dari penerbitan 4B. Di sini dalam mata kuliah penulisan jurnalistik, saya akan menjelaskan jurnalistik investigasi. Sebelumnya, menurut KBBI, investigasi itu adalah penyelidikan dengan mencatat, merekam fakta atau melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya terhadap kasus yang dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi, jurnalistik investigasi itu adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif. Sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang berupa rahasia. Dalam jurnalistik investigasi biasanya menghasilkan laporan investigasi. Produk investigasi dapat dikatakan baik bila topik ringan dan fakta-faktanya dapat bernilai besar bagi masyarakat atau halayak. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan utama dari jurnalistik investigasi yaitu mengungkap kesaksian dan bukti secara fisik dari suatu persoalan yang kontroversial. Jadi dengan kita melakukan investigasi, kita bisa membuat bukti tentang kasus atau hal-hal yang kontroversial. Setelah tujuan, jurnalistik investigasi pun mempunyai karakteristik jurnalistik investigasi. Yang pertama itu ada riset dan reportase. Jadi maksud dari riset dan reportase ini, riset atau penelitian yang dilakukan itu secara mendalam dan jangka panjang. Jadi dan reportase ini membuktikan bahwa suatu kasus tersebut benar atau salah adanya. Terus yang kedua, paper trail. Paper trail ini bersifat tekstual. Jadi di sini mencari kebenaran atau hal pendukung yang menyebabkan kasus tersebut terjadi. Yang ketiga, wawancara. Wawancara di sini yaitu mewawancarai orang-orang yang terkait dalam kasus-kasus yang ingin dalam jurnalistik investigasi terdapat teknik peliputan. Teknik peliputan ini ada tiga cara. Yang pertama yaitu penyamaran. Teknik penyamaran ini terdapat menjadi 3. Yang pertama, penyamaran melebur atau menyamar. Yang kedua, penyamaran menempel atau memanfaatkan objek tertentu. Jadi, kalau penyamaran menempel ini kayak kita mau nyari tahu sesuatu nih di toko tersebut. Jadi kita beli barang di situ biar kita bisa tahu atau bisa nanya-nanya tentang si toko tersebut. Yang ketiga itu penyamaran berjarak. Jadi kalau di sini jarak sosiologis dan psikologis. Jadi bukan kayak jarak semeter atau 2 meter. Selanjutnya selain penyamaran yaitu ada observasi. Observasi yang di sini dimaksud yaitu kegiatan menggali fakta di lapangan. Kita bisa mengamati dengan panca indera kita sehingga tergambar jelas apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu mengecoh. Jadi maksudnya mengecoh di sini adalah teknik yang dilakukan agar wartawan bisa bertemu dan mendapatkan informasi dari sumber berita. Maksudnya di sini wartawan tidak mengatakan liputannya untuk kasus A atau untuk kasus B. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah investigasi menurut Paul and Williams. Yang pertama, conception. Conception di sini yang dimaksud yaitu mencari ide atau gagasan kasus yang akan dicari. 2. Feasibility study. Feasibility study ini dimaksud itu kemampuan atau perlengkapan. Maksudnya kemampuan yang harus kita miliki dan perlengkapan apa yang akan kita gunakan untuk kasus-kasus yang ingin diinvestigasi. Yang ketiga,
go no go decision. Pengukuran hasil investigasi atau target. Jadi sebelum kita melakukan investigasi, kita harus membuat target apa untuk investigasi, untuk hasil investigasi yang akan kita beri. Selanjutnya yaitu base building. Base building ini dimaksud dasar dari suatu kasus atau bagaimana kasus tersebut bisa terjadi, sebabnya. Selanjutnya adalah planning. Jadi planning di sini tuh perencanaan dalam pengumpulan data. Ini seperti apa data dikumpulkan. Setelah planning, ada original research. Original research yang dimaksud yaitu ada dua, paper trail dan people trail. Paper trail di sini itu jadi bukti-bukti yang terdapat pada koran, majalah, ataupun bukti tertulis. Nah, untuk people trail itu bukti-bukti dari orang yang kita wawancara terhadap kasus tersebut. Selanjutnya ada re-evaluation. Re-evaluation ini mempertimbangkan apakah investigasi tersebut dilakukan kembali atau tidak. Selanjutnya adalah filling the gap. Filling the gap ini dimaksudkan yaitu fase kegiatan mengupayakan bagian dari investigasi tersebut yang kurang. Jadi maksudnya itu kita melakukan investigasi kembali terhadap bagian atau bahan untuk investigasi yang kurang. Selanjutnya yaitu final evaluation. Di final evaluation ini mengukur hasil investigasi, baik atau buruknya investigasi, hak privasi dari si narasumber ataupun keamanan sumber, dan berita investigasi tersebut melanggar hukum atau tidak. Selanjutnya writing and writing. Setelah kita mencari data-data atau mengumpulkan hasil investigasi, kita menulis dengan rapi untuk dapat dijadikan berita atau artikel. Selanjutnya yang terakhir ada publication and follow up stories. Di sini maksudnya itu pelaporan berita investigasi biasanya tak hanya muncul dalam satu kali penerbitan. Jadi investigasi ini nggak sering juga, tapi beberapa kali di follow up untuk mengetahui perkembangan dari investigasi tersebut. Ya, itu dari saya untuk jurnalistik investigasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.